Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfi Rahani dengan NIM 22060103 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Ingin mempresentasikan bab 12 tentang teori pendugaan statistik, mata kuliah statistika lanjutan. Statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, konsep dasar persamaan simulat, pengertian, teori dan kegunaan pendugaan, pendugaan titik parameter, pendugaan interval, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, menyusun interval keyakinan rata-rata dan proporsi, interval keyakinan, selisih rata-rata dan proporsi, memilih ukuran sampel. Pendugaan tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Standar deviasi X atau SD dalam kurung fx di MA. Sifat-sifat pendugaan. Pendugaan tidak bias. Penduga titik dikatakan tidak bias atau unbiased estimator jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi atau dapat dilambangkan dengan EX. Sifat-sifat pendugaan. Penduga efisien. Penduga yang efisien atau efficient estimator adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai varians terkecil Sx2 kuadrat dari penduga-penduga lainnya. Penduga konsisten. Penduga yang konsisten atau consistent estimator adalah nilai dugaan X yang semakin mendekati nilai yang sebanyak dengan semakin bertambahnya jumlah sampel N. Teori pendugaan statistik. Bagian 3, statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, konsep dasar persamaan simulat, pengertian teori dan kegunaan pendugaan, pendugaan titik parameter, pendugaan interval, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, menyusun interval keyakinan rata-rata dan proporsi, interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi, memilih ukuran sampel. Definisi pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Rumus interval pendugaan. X kurang ZSX kecil P kecil S ditambah ZSX sama dengan C, di mana S sama dengan statistik yang merupakan pendugaan parameter populasi atau P parameter populasi yang tidak diketahui, SX standar deviasi distribusi sampel statistik, Z suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktik sudah ditentukan dahulu. S kurang ZSX nilai batas bawah keyakinan. S tambah ZSX nilai batas atas keyakinan. Contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Pada gambar terlihat untuk interval keyakinan 95% terhubungkan dengan nilai Z antara min 1,96 sampai 1,96. Ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X akan terletak di dalam 1,96 kali standar deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 95%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di dalam 2,58 kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat dituliskan untuk C sama dengan 0,95 adalah 1,96 X dan untuk C sama dengan 0,99 adalah 2,58 SX. Luas kurva adalah 1 dan simetris, yaitu sisi
kanan dan kiri luasnya sama, yaitu 0,5. Nilai C sama dengan 0,95. Apabila dibagi menjadi dua bagian simetris, maka menjadi 0,4750 yang diperoleh dari 0,95 atau 2. Apabila digunakan tabel luas di bawah kurva normal untuk probabilitas 0,4750, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C sama dengan 0,96. C sama dengan 0,99, maka probabilitasnya adalah 0,99 atau 2 sama dengan 0,4950. Nilai probabilitas ini terhubung dengan nilai Z sama dengan 2,58. Setelah menentukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalnya untuk C sama dengan 0,95 adalah P dalam kurung min 1,96 SX kecil M kecil tambah 1,96 SX dalam kurung sama dengan 0,95, sedang untuk C sama dengan 0,99 adalah P X akar min 2,58 SX kecil M X akar ditambah 2,58 SX sama dengan 0,99. Pada gambar di atas terlihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata X interval 95 dengan rata-rata X 95 mengandung nilai parameternya, yaitu dan hanya X96 sampai X100 atau 5% interval saja yang tidak dari statistik mengandung M. Jadi, interval keyakinan C sama dengan 95 dapat diartikan bahwa sebanyak 95% interval dari statistik mengandung nilai parameter aslinya, yaitu M, dan hanya 5% interval saja yang tidak mengandung parameternya. Outline. Bagian 3 statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, konsep dasar persamaan simulat, pengertian teori dan kegunaan pendugaan, pendugaan titik parameter, penduga interval, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, menyusun interval keyakinan rata-rata dan proporsi, interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi, memilih ukuran sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas, N kecil atau N kecil 0,05 SX sama dengan S per N. Untuk populasi yang terbatas dan N besar 0,05 SX sama dengan S per N dibagi N per N, di mana standar deviasi populasi SX standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, N jumlah atau ukuran sampel, N jumlah atau ukuran populasi. Outline. Bagi 3 statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, konsep dasar persamaan simulat, pengertian teori dari kegunaan pendugaan, pendugaan titik parameter, penduga interval, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, menyusun interval keyakinan, interval keyakinan rata-rata dan proporsi, interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi, memilih ukuran sampel. Contoh interval keyakinan rata-rata. Rata-rata hitung. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung dirumuskan X per XZ per N. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi N kurang N atau N kurang 1
nilai X. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung dirumuskan X bar kurang dari Z. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi N besar kurang N kecil, N besar kurang 1. Nilai X bar merupakan rata-rata dari sampel, sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut. Contoh keyakinan rata-rata hitung berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N besar dari 30, maka dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai berikut. 1. Interval keyakinan 95%, 2,58 besar N. Interval keyakinan 98%, 2,33 SN. Interval keyakinan 95%, 1,96 SN. Interval keyakinan 90%, 1,65 SN. Interval keyakinan 85%, 1,44 SN. Interval keyakinan 95%, 1,28 SN. Bagian statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, konsep dasar persamaan simular, pengertian teori dan kegunaan pendugaan, pendugaan titik parameter, pendugaan interval, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, menyusun interval keyakinan rata-rata dan proporsi, interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi, memilih ukuran sampel, skema proses interval keyakinan, mulai identifikasi masalah, menentukan sampel N dan nilai rata-rata X bar, populasi tidak terbatas, X bar, Z, 2, SN, menentukan keyakinan C atau 1 kurang C dan nilai Z, populasi terbatas, X bar, Z, 2S, N besar kurang N kecil, N besar kurang 1, distribusi normal dan standar deviasi populasi. Probabilitas X bar kurang Z besar atau 2, X besar dari X bar, Z, 2, SN, N besar kurang N kecil, N besar kurang 1 SX atau C. Atau probabilitas X bar Z atau 2 SX sama dengan C, di mana X bar rata-rata dari sampel, Z2 nilai Z dari tingkat kepercayaan, rata-rata populasi yang diduga, X standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, C tingkat keyakinan sama dengan 1 kurang C. Distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Standar error untuk populasi tidak terbatas SX sama dengan S per N kecil. Standar error untuk populasi yang terbatas dari N kecil atau N besar kecil dari 0,05, di mana X rata-rata dari X besar dari rata-rata dari sampel, T A kecil nilai T dari tingkat kepercayaan, rata-rata populasi yang diduga, SX standar error atau kesalahan standar dari rata hitung sampel, C tingkat keyakinan 1 kurang C. Bagian 3 statistik induktif, metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, konsep dasar persamaan simular, pengertian teori dan kegunaan pendugaan, pendugaan tidak parameter, pendugaan interval, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, menyusun. Bagian 3 statistik induktif, metode dan distribusi sampling, teori, pengertian teori dan kegunaan pendugaan, pendugaan tidak parameter, pendugaan interval, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel,
menyusun interval keyakinan rata-rata dan proporsi, interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi, memilih ukuran sampel. Standar deviasi proposal sampel untuk populasi yang tidak terbatas. Untuk populasi yang terbatas, bentuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan sebagai berikut. Probabilitas, di mana P sama dengan proposal sampel, ZA nilai Z dari tingkat keyakinan, P proposal populasi yang diduga, SP standar error atau kesalahan dari proporsi, C tingkat keyakinan 1 kurang C. Bagian 1, statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, konsep dasar persamaan simulat, pengertian teori dan kegunaan pendugaan titik parameter, pendugaan interval, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, menyusun interval keyakinan rata-rata dan proporsi, interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi, memilih ukuran sampel. Interval keyakinan untuk selisih rata-rata, probabilitas, di mana standar error dan nilai selisih rata-rata adalah X kurang 1, X 2. Apabila standar deviasi dari populasi tidak ada, maka dari diduga dengan standar deviasi sampel yaitu S besar kurang X min 1, X 2, X S besar akar 2, X per N 1 per 2, di mana X1 kurang X2 standar error selisih rata-rata populasi, SX1 kurang X2 standar error selisih rata-rata, SX1 SX1 standar deviasi sampel dari dua populasi, N1 N2 jumlah sampel setiap populasi. Interval keyakinan untuk selisih proporsi, probabilitas P1 kurang P, Z2 S P kecil dari PP, Z ditambah S, di mana standar error dari nilai selisih proporsi adalah SP-1 P2, P1, P2 proporsi sampel dari dua populasi, SP1, SP1 standar error selisih proporsi dari dua populasi, N1, N2 jumlah sampel setiap populasi. Outline. Bagian 3, statistik induktif, metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, konsep dasar persamaan simulat, pengertian teori dan kegunaan pendugaan titik parameter, pendugaan interval, kesalahan standar dari rata hitung sampel, menyusun interval keyakinan rata-rata dan proporsi, interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi, memilih ukuran sampel. Faktor ukuran sampel. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel: 1. Tingkat keyakinan yang dipilih. 2. Kesalahan maksimum yang diperoleh. 3. Variasi dari populasi. Rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata populasi. Rumus jumlah sampel dalam populasi dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan ZA2S E2. Rumus tersebut diturunkan dari interval keyakinan sebagai diuraikan sebagai berikut. P dalam kurung min ZA2 besar dari ZA2 sama dengan C sama dengan 1 min 2. 1 kurang 2. Rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata proporsi populasi. Untuk mendapatkan rumus jumlah sampel dalam pendugaan proporsi dapat diturunkan sebagai berikut. Oke, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.